فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Keluarga ahli surga. Bagaimana kiat-kiat dari Al-Quran agar kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga kita, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah satu unsur yang sangat penting dalam pembinaan dan pembangunan masyarakat. Peradaban Islam dibangun dengan ilmu, dengan ma'rifat. Pokoknya atau akarnya adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buahnya, dahannya, tangkainya adalah salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, harta, dan juga zakat fitrah juga termasuk merupakan buah daripada keimanan ini. Pohon dari peradaban Islam ini adalah haji serta umrah, yang mana semua ini melambangkan atau menyimbolkan seluruh rangkaian penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondasi tauhidullah mencakup keseluruhan rukun iman yang ada, yang mana ini merupakan dinamo, motor penggerak bagi seluruh aktivitas kita. Kita ibaratkan rukun iman, rukun Islam ini adalah sebagai ruh dalam kehidupan manusia. Nah, bagaimana ruh, dinamo, dan motor penggerak peradaban Islam ini bisa bekerja secara efektif untuk mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menciptakan tatanan dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang berkeadilan, yang berkemajuan, yang senantiasa menjaga nilai-nilai uluhiyah, nilai-nilai rububiyah, menjaga kedamaian di atas muka bumi ini sampai kita betul-betul berdamai dengan alam semesta, dan di akhirat kita juga dalam kondisi yang damai, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi penduduk surga, salamun qaulan min rabbir rahim, damai, sejahtera. Itulah dambaan kita dari dunia sampai akhirat. Juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam surga itu, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Seruan para ahli surga, para penduduk surga adalah bagaimana? Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Tahiyat mereka, ucapan mereka itu apa? Salam, kedamaian. Subhanallah. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Puncak daripada seruan mereka adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damai sejahtera di dunia dan damai mendapatkan kesejahteraan, keselamatan sampai di akhirat. Dan cara kita untuk menebarkan kedamaian, salam, menebarkan nilai-nilai Islam, hanya bisa dilakukan oleh dua hal. Yang pertama, individu yang saleh, individu muslim yang cakap, yang memiliki karakter
seorang muslim yang paripurna sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Merekalah yang mampu membawa syiar salam, kedamaian, kebaikan, kemaslahatan dan rahmat bagi semesta alam ini dibawa oleh setiap individu muslim yang memiliki karakter atau syakhsiyah Islamiyah. Yang kedua, tidak cukup dengan individu saja, tetapi dia harus mengembangbiakkan sel-sel kebaikan di tengah masyarakat. Dan yang menjadi apa? Inkubator, yang menjadi inkubasi, tempat penyemaian, pendidikan karakter bagi tiap-tiap individu, inilah yang namanya keluarga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan contoh tauladan kepada kita, bagaimana kita seharusnya menjadikan keluarga kita ini keluarga teladan. Allah menyatakan dalam surah Ali Imran, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'din wallahu sami'un alim. Subhanallah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran begitu luar biasa mengajarkan kepada kita. Dalam ayat ini isyarat dalam surah Ali Imran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih Adam dan Nuh sebagai individu. Subhanallah. Adam dan Nuh sebagai individu. Kenapa Adam sebagai individu? Karena dia yang memulai kehidupan. Dia yang memulai tatanan kehidupan di atas muka bumi ini. Kenapa Nuh disebut individunya? Karena beliau berdakwah seorang diri. Beliau meyakinkan keluarganya, dan keluarganya pun ada yang menolak, bahkan tidak mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Istrinya berkhianat. Kemudian putranya Kan'an berkhianat. Nauzubillah min zalik. Sehingga Nuh disebut dengan seorang yang berjuang sendirian. Dan Allah menyebut dua karakter yang lain, dan dengan menyebutnya melalui apa? Keluarga. Wa ala Ibrahim, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena keluarga ini adalah penuh dengan keteladanan, menjadi cetak biru, menjadi blueprint dalam membangun kehidupan setiap keluarga yang didasari nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga Ibrahim terdiri dari dua, keluarga Ibrahim beserta Hajar dengan putranya Ismail alaihi salam adz-dzabih, yang disembelih, yang diperintahkan Allah untuk disembelih, yaitu Nabi Ismail. Dan keluarga Ibrahim beserta Sarah yang melahirkan seorang putra yang bernama Ishak. Wa min wara Ishaq Yaqub, setelah Ishak ada putra yang dinamakan dengan Nabi Yakub, dan setelah Yakub lahirlah keturunan yang banyak, 12 keturunan Bani Israel, diantaranya satu diantara adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ini melahirkan generasi yang luar biasa. Dua-duanya adalah keteladanan, kesalehan. Bagaimana kita mendidik keluarga seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Allah menyebut yang kedua karakter siapa? Keluarga Imran. Keluarga Imran, saudara, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kisahnya. Qalat imratu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Rabbi inni wada'tuha untha falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Subhanallah. Keluarga Imran, seorang ayah yang saleh, terdiri dari seorang ayah yang saleh, ibu yang salehah, yang sejak awal mereka bernazar untuk mewakafkan keluarganya, anaknya, keturunannya untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala di Baitul Maqdis, saudara. Dan Allah kabulkan dengan hadirnya seorang bayi perempuan yang bernama Maryam, bayi yang luar biasa, yang berkembang kemudian menjadi anak gadis, menjadi remaja, menjadi dewasa,
yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalehannya Maryam ini, yang senantiasa beribadah di mihrab, melayani ya peribadatan di Baitul Maqdis, melayani orang-orang yang beriman. Subhanallah. Sehingga Allah turunkan hidangan dari langit. Subhanallah. Ketika Maryam sedang beribadah di mihrabnya, dari Maryam yang suci ini lahirlah seorang putra yang bernama Isa, putra Maryam, lahir tanpa ayah, ditiupkan ruh oleh Allah melalui malaikat Jibril, melalui apa? Kantong baju Maryam. Kemudian hamillah, mengandunglah Maryam ini. Subhanallah. Lahirlah Isa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ya. Ini ada di dalam surah Maryam. Subhanallah, keluarga Maryam, keluarga Isa, keluarga, mohon maaf, bukan keluarga Isa. Isa tidak punya keluarga, tidak punya anak, tidak punya istri. Ya, keluarga Imran diberkahi oleh Allah dan menjadi contoh tauladan bagi seluruh orang-orang yang beriman, saudara. Maka di sini pentingnya tidak hanya cukup membangun individu. Individu saja soleh, bagus, tetapi tidak lengkap, tidak sempurna kalau tidak didukung ya oleh keluarga, suami, istri, dan anak-anak yang mereka ini kelak memiliki misi, menyampaikan misi risalah Allah kepada seluruh alam semesta. Maka sebaik-baik keluarga di atas muka bumi adalah keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, yang menjadi contoh teladan bagaimana satu keluarga utuh seluruhnya mengabdikan dirinya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini keluarga hebat ya. Di dalam Al-Quran juga ya disebutkan contoh keluarga, pendidikan apa? Keluarga Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya, dalam surat Luqman ayat 13 sampai 19 tentang apa? Model pendidikan seorang ayah yang bernama Luqman Al-Hakim, ya, yang sangat bijaksana, menanamkan tauhid, menguatkan bonding anak terhadap orang tuanya untuk berbakti, ya, kemudian mengajarkan anaknya untuk keteladanan mengikuti jejak kisah orang-orang saleh yang sukses. Pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala harus ditanamkan dalam diri setiap anak kita. Karena itulah yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Ya. Yang berikutnya adalah membiasakan salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu ini adalah menjadi pilar dalam kehidupan kita. Pendidikan anak. Anak kita harus disuruh setiap hari, setiap waktu. Mulai disuruh umur 7 tahun. Ya, kalau umur 7 tahun mereka belum mau, tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah 10 tahun, mereka wajib melaksanakan ibadah sholat 5 waktu itu. Dan bagaimana caranya agar mereka ini umur 10 tahun nanti betul-betul dapat melaksanakan ibadah sholat 5 waktu? Yaitu dengan dimulai dari usia 7 tahun. Ketika kita perintahkan setiap waktu, setiap azan untuk mengingatkan mereka sholat 5. Satu hari 5 kali. Dikali 365 hari. Dapat berapa? Dapat 1000. Sekitar 1800 kali. 1800 peringatan 1 tahun untuk anak kita. Dikali 3, umur 7 sampai 8, 8 sampai 9, 9 sampai 10, 3 tahun. 1800 dikali 3 berapa? Subhanallah. Berarti sekitar 5400 kali. Ya. Kita mengingatkan, nah, anak tentu tiap hari mendengar ini selama 3 tahun peringatan sholat 5 waktu, dia akan melakukannya insya Allah dengan baik ketika usia 10 tahun. Ini cara mendidik anak kita untuk sholat. Dan Allah mengatakan sabar ketika mengajak, memerintahkan anak kita untuk sholat 5 waktu.
wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha. Sabarlah ketika mengajak keluargamu untuk beribadah salat, karena memang salat ini tidak mudah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu ibadah yang cukup berat, walaupun dia tidak mengeluarkan harta, walaupun tidak banyak mengeluarkan tenaga, tidak capek seperti puasa Ramadan, seperti haji, tidak perlu keluar harta seperti zakat, tapi ibadah salat ini 5 waktu ini berat, kecuali bagi orang-orang yang hatinya khusyuk. Kalau hatinya malas, apalagi ada kemunafikan, ada kefasikan, berat dia melaksanakan ibadah salat. Maka itu kita harus sabar. Berikutnya adalah pendidikan Luqman, menanamkan, mendidik karakter kepekaan, peka untuk amar ma'ruf, kritis untuk nahi mungkar, ya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran harus ditanamkan sejak dini. Beritahu, ajarkan anak-anak kita apa perbuatan yang ma'ruf yang harus kita sebarkan, apa perbuatan mungkar yang harus kita jauhi, kita larang, kita cegah sedini mungkin. Subhanallah. Wasbir ala ma'asabak, menanamkan kesabaran. Anak harus dididik kesabaran. Sabar, ya, antri mandi, antri mengaji, antri untuk mengerjakan PR, tugas di sekolah, ya. Harus bersabar. Bersabar dalam melaksanakan ibadah sholat, bersabar dalam setiap hal. Subhanallah. Wasbir ala ma'asabak, termasuk bersabar ketika mendapatkan musibah. Ini ditanamkan orang tua, ya. Kemudian ajaran tentang akhlak, bersikap rendah hati dalam bermuamalah dan memiliki adab sopan santun. Wala tusair khaddaka linnas, pesan Luqman kepada anaknya. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan, ya, engkau merendahkan, menampakkan, menonjolkan dirimu, dan jangan kau berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Subhanallah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim juga memiliki keistimewaan. Bagaimana beliau mendidik dan mengkader keimanan putra-putranya, ya. Dalam surat Ibrahim ayat 37 Allah Ta'ala berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Beliau membawa bayi Ismail yang masih merah, membawa Bunda Hajar ke lembah yang tandus yaitu Mekkah, berjalan dari Palestina, dari Baitul Maqdis ke Mekkah. Subhanallah, lembah tandus yang saat itu tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, hewan pun mungkin tidak mau tinggal di sana, tumbuh-tumbuhan tidak ada, min biwadin ghairi dzi zar', berarti tidak ada apa? Air, tidak ada kehidupan. Subhanallah, tapi ditempatkanlah di situ Bunda Hajar dan putranya Ismail. Lalu beliau pergi meninggalkan mereka berdua, kembali ke Baitul Maqdis, ya, untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau titipkan kepada Allah anak dan istrinya di lembah tandus itu untuk apa? Liyuqimus shalah, di sisi rumah Allah yang agung itu, agar mereka bersama cucu mereka mendirikan salat. Dari situlah, ya, Allah berikan pertolongan kepada Bunda Hajar setelah dia bersa'i, dia berusaha antara Safa dan Marwah. Lalu keluarlah air yang dicari-carinya. Air yang dicari, jauh dicari oleh Bunda Hajar di Bukit Safa dan Marwah. Tapi air itu ternyata diberikan sangat dekat sekali di bawah tumit kaki bayi Ismail alaihissalam. Memancarlah air yang penuh dengan berkah dari Allah, yaitu air Zam-Zam, yang lalu di situ menjadi sumur Zam-Zam. Allahu Akbar. Inilah keberkahan seorang keluarga, anggota keluarga yang saleh, ya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim juga ada satu doa yang menarik, ya, yang diajarkan kepada kita. Doa yang luar biasa di dalam surah Asy-Syu'ara, ya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Subhanallah. Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah, ya, ilmu pengetahuan, agar aku tunduk kepada syariatmu, kepada hukummu. Yang kedua, minta digabungkan bersama orang-orang yang saleh, memilih lingkungan, ini penting.
pergaulan orang-orang saleh penting buat keluarga kita agar tidak salah jalan, tidak sesat keluarga kita. Yang ketiga, jadikan aku tutur kata yang baik bagi orang-orang generasi yang datang setelahku. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan yang keempat, waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadikan aku sebagai pewaris yang mempusakai surga yang penuh dengan kenikmatan. Subhanallah. Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Sehingga warisan Ibrahim ini dinikmati, dirasakan keberkahannya oleh seluruh alam semesta. Ya, karena apa? Karena kesuksesan Ibrahim untuk mendidik dua keluarganya, yang dari situ lahirlah nabi-nabi dari kalangan Bani Israel dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, bagaimana kita Al-Qur'an ini memberikan poin yang sangat penting. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana sebab yang menjadikan keluarga ini masuk surga. Itu dalam surah At-Tur. Ya, mulai dari ayat 17 sampai ayat 26. Di awal 17 sampai ayat 23, ayat 24 maaf. 17 sampai 24 Allah menggambarkan bagaimana kenikmatan yang akan didapat oleh orang-orang bertakwa. Ya, karena ayat 21 mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ya, mereka orang-orang yang beriman ini diikuti jejaknya oleh anak cucu keturunannya juga dengan keimanan. Ya. Luar biasa. Berarti apa? Keluarga ini, ayah ini, ibu ini sukses menurunkan, ya, mewariskan nilai-nilai keimanan kepada anak cucunya, keluarganya. Ya, kalau harta bisa diwariskan otomatis jatuh kepada anak kita, hak mereka. Ya, mungkin juga kepada orang tua dan saudara kita. Itu otomatis harta kita menjadi warisan buat mereka. Tetapi yang namanya iman dan amal soleh tidak bisa diwariskan otomatis. Harus apa? Dipupuk keimanan ini dalam diri keluarga kita. Banyak orang soleh, tidak sedikit orang soleh, ya, ulama, anaknya, ya, subhanallah, ada saja yang menyimpang dari garis ketentuan agama Allah. Tapi sebaliknya ada orang tua yang awam, ya, sederhana, ilmunya tidak tinggi, tetapi anaknya soleh. Kenapa? Dia berhasil menciptakan, membentuk karakter kebaikan kepada anak-anaknya. Maka ada lagu yang mengatakan iman itu tidak bisa diwarisi. Iman tidak bisa diwarisi. Iman ini diusahakan, dididik. Seperti kita menanam pohon, menanam benih, ya, kita tanam dia, kita beri pupuk, kita sirami, kita jaga setiap hari, siang malam, kita jaga berbulan-bulan, baru panennya kita dapat petik. Dan ini kita jaga dari apa? Hama-hama, tikus-tikus yang menggerogoti, ya, atau hama-hama yang bermacam-macam. Subhanallah. Itulah mendidik keluarga. Seperti kita menanam pohon, menanam padi, prosesnya begitu panjang, perlu usaha, perlu tenaga dan waktu serta pikiran kita agar kita bisa berinvestasi ladang yang terbesar ketika kita meninggalkan anak waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kita kelak ketika kita sudah meninggal. Saudara yang dirahmati Allah, apa Allah Ta'ala mengatakan di sini? Sebab mereka masuk surga, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Subhanallah. Mereka berjumpa, mereka bertanya-tanya, apa gerangan yang menyebabkan kita ini masuk surga? Ya, qalu, jawaban mereka apa? Satu saja, ingatan yang mereka bawa, ya, ke dalam surga dari dunia ini. Inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Kami dulu di dalam dunia ini senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keluarga kami. Itu yang mereka ingat. Memori itu yang mereka bawa sampai ke alam akhirat. Saudara, mari jadilah orang tua, ayah, bunda yang senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah bagi anak-anak kita. Jangan mereka punya rasa takut kepada orang tua saja, tetapi mereka yang paling penting adalah mereka punya rasa takut kepada Allah, dan ini harus
dipupuk, disirami setiap hari. Subhanallah. Dan bagaimana ciri karakter keluarga ahli surga? Allah menyebutnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 19 sampai 24. Akhlak yang pertama, ya, senantiasa memenuhi perjanjiannya dengan Allah, alladzina yufuna bi'ahdillah. Yang kedua, gemar bersilaturahim, menjaga hubungan yang baik dengan keluarga. Jangan saling menyakiti, jangan memfitnah, jangan gosip, jangan menjelek-jelekan saudara sendiri. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal, terutama kepada keluarga kerabat terdekat. Juga silaturahim kepada keluarga yang lain harus kita pupuk. Ya. Kemudian yang ketiga, yakhshawna rabbahum wa yakhafuna as-hisab. Takut kepada Allah, takut kepada hari akhirat, hari perhitungan amal. Yang keempat, bersabar. Ya, yang kelima, salat 5 waktu, aqamus shalah. Ya, harus menjadi ciri karakter keluarga ahli surga ini. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Mereka membalas keburukan orang dengan kebaikan. Subhanallah. Ini akhlak yang paling tinggi. Mereka akan mendapatkan apa? Tempat surga kembali yang paling indah, paling baik. Lahum uqbad dar. Apa itu? Uqbad dar, tempat yang terbaik nanti di surga, di akhirat itu jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga Aden, ya, klaster surga besar, di dalamnya ada kapling-kapling rumah-rumah surga berdampingan kita, seperti halnya klaster mansion di rumah, ya, townhouse kita bangun untuk anggota keluarga kita semua di dunia. Kita akan berkumpul lagi nanti di akhirat kalau kita berhasil membangun karakter surgawi di dunia ini. Subhanallah. Ini yang akan kita dapatkan. Dan malaikat, kita masuk bersama-sama, ayah kita, suami, istri, pasangan kita, anak-anak kita, cucu kita. Dan malaikat akan memberikan ucapan selamat. Salamun alaikum bima sabartum. Kalian telah bersabar, ya, mendidik keluarga kalian dengan luar biasa. Dan Allah memberikan upah, memberikan ganjaran atas kesabaran kalian mendidik keluarga yang baik, sehingga mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ni'ma uqbad dar. Kenikmatan apa lagi yang lebih hebat daripada ini? Mari kita raih kenikmatan surga bersama keluarga kita kelak. Dengan apa? Menanamkan karakter-karakter ahli surga selagi kita hidup di dunia bersama keluarga kita. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.